Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Amira Hilmi Wasalma dengan NIM 211101030069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pohon keputusan. Yang dimaksud dengan pohon dalam analisis pemecahan masalah pengambilan keputusan adalah pemetaan atau gambaran mengenai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dapat diambil dari suatu masalah. Pohon keputusan adalah suatu alat yang digunakan dalam pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang ada, yang mana dilakukan secara bertahan, terstruktur, dan rasional. Menurut pendapat Heiser dan Render, pohon keputusan atau decision tree merupakan sebuah tampilan grafis proses keputusan yang mengindikasikan alternatif keputusan yang ada. Untuk komponen-komponen dalam pohon keputusan itu ada 4. Yang pertama yaitu simpul keputusan, simpul kesempatan, hasil dari kombinasi, yang terakhir yaitu kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yaitu tentang konsep pohon keputusan. Konsepnya adalah mengubah data menjadi pohon keputusan dan aturan-aturan keputusan. Untuk manfaat utamanya dari pohon keputusan adalah untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel. Dinamakan pohon keputusan karena aturan yang terbentuk memang menyerupai pohon. Pada pohon keputusan itu terdapat 3 jenis node, diantaranya yang pertama yaitu akar, yang mana merupakan node teratas yang tidak memiliki input ataupun output. Yang nomor 2 yaitu internal node, artinya node percabangan. Pada node ini hanya terdapat 1 input dan minimal 2 output. Yang selanjutnya yaitu daun, yang mana merupakan node akhir atau terminal node. Pada node ini hanya terdapat 1 input dan tidak memiliki output atau simpul terminal. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang prosedur dan diagram pohon keputusan. Pembentukan pohon keputusan terdiri dari beberapa prosedur, yaitu yang pertama, konstruksi pohon diawali dengan pembentukan akar atau terletak paling atas. Kemudian data dibagi berdasarkan atribut-atribut yang cocok untuk dijadikan daun. Nomor 2 yaitu pemangkasan pohon atau tree pruning, yaitu mengidentifikasikan dan membuang cabang yang tidak diperlukan pada pohon yang telah terbentuk. Yang ketiga yaitu pembentukan aturan keputusan, yaitu membuat aturan keputusan dari pohon yang telah dibentuk. Diagram pohon keputusan memang merupakan salah satu langkah yang diperlukan, misalnya dalam pengambilan rancangan bangun proyek. Konsep proses ini pada dasarnya mengikuti teori sistem, di mana antara komponen yang satu dengan komponen yang lain itu merupakan mata rantai proses yang berkesinambungan yang saling bergantung. Kemudian strategi pohon keputusan. Strategi pembentukan decision tree dengan algoritma ID tree adalah: yang pertama, pohon dimulai sebagai node tunggal atau akar root yang mempresentasikan semua data. Yang kedua, setelah node root dibentuk, maka data pada node akar akan diukur dengan information gain untuk dipilih atribut mana yang akan dijadikan atribut pembaginya. Yang ketiga, sebuah cabang dibentuk dari atribut yang dipilih menjadi pembagi dan data akan didistribusikan ke dalam cabang masing-masing. Yang keempat, algoritma ini akan terus menggunakan proses. Yang kelima, proses pembagian rekursif akan berhenti jika salah satu dari kondisi di bawah ini terpenuhi, yaitu semua data dari anak cabang telah termasuk dalam kelas yang sama. Semua atribut telah dipakai, tetapi masih tersisa data dalam kelas yang berbeda. Dalam kasus ini, diambil data yang mewakili kelas terbanyak untuk dijadikan label kelas. Selanjutnya, tidak terdapat data pada anak cabang yang baru. Dalam kasus ini, node daun akan dipilih pada cabang sebelumnya dan diambil data yang mewakili kelas terbanyak untuk dijadikan label kelas. Yang selanjutnya yaitu contoh pohon keputusan. Di sini saya mengambil tentang pemberangkatan kuliah menggunakan mobil atau menggunakan motor. Jika menggunakan mobil, yang dikhawatirkan yaitu macet dan hujan. Jika menggunakan mobil di saat macet, konsekuensinya yaitu susah menyalip. Jika menggunakan mobil di saat hujan, itu tidak akan kehujanan. Selanjutnya nomor 2 yaitu menggunakan motor.
Jika menggunakan motor, kemungkinannya yaitu macet dan hujan juga. Jika menggunakan motor, yang dikhawatirkan atau konsekuensi dari menggunakan motor jika kejadiannya macet yaitu mudah menyalip. Namun jika menggunakan motor di saat hujan itu akan kehujanan. Jadi dalam contoh tersebut dilihat dari jenis-jenisnya pohon keputusan, berangkat kuliah itu termasuk akarnya, kemudian cabang-cabangnya menggunakan mobil dan seterusnya itu termasuk internal node-nya. Kemudian hasil dari pohon keputusan itulah yang dinamakan daun, yaitu node akhir atau terminal node yang mana hanya memiliki satu input dan tidak memiliki output. Sekian dari presentasi saya tentang pohon keputusan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.